Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Projo, Bapak Budiari Setiati, beserta Sekjen, Pak Handoko, Pak Pandal Barus, seluruh jajaran Projo dari provinsi, kabupaten, dan kota yang hadir pada siang hari ini, seluruh keluarga besar Projo yang hadir dari seluruh tanah air, yang saya hormati ketua-ketua partai yang hadir, Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Bapak Profesor Yusril Esa Mahendra, Partai Bulan Bintang yang juga hadir, Bapak Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, beserta seluruh jajaran pengurus, Bapak Anies Mata dari Partai Gelora, yang hadir bersama Pak Fahri Hamzah, yang saya hormati seluruh pimpinan dan jajaran pengurus Partai Gerindra yang juga hadir, Pak Hasim, Pak Dasko, dan seluruh jajaran, Pak Ketua Umumnya enggak hadir. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya ini repot. Kalau diundang relawan, enggak datang, nanti yang disampaikan Pak Jokowi itu lupa. Setelah jadi presiden diundang enggak datang. Tapi kalau saya datang, kita ini memiliki 2.000, kurang lebih 2.300 organ relawan yang gede, yang sedang, yang kecil. Jadi kalau minta didatangi semuanya tidak mungkin. Tapi khusus untuk Projo, seingat saya mungkin sudah lebih dari 10 kali saya datang. Hari ini sebetulnya saya ada acara, dan saya sudah sampaikan ke Pak Budiari, saya mungkin nggak bisa datang. Tapi diberitahu, Pak, ini ketua-ketua partai hadir semuanya. Ya saya carikan waktunya. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi ke depan itu bukan semakin mudah, tapi semakin sangat sulit. Tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ini krisis pangan belum rampung. Krisis pangan dunia belum selesai. Perang Ukraina dan Rusia juga belum selesai. Ditambah lagi sekarang perang di Palestina dan Israel. Jangan dipikir perang seperti itu tidak mempengaruhi kita, sangat mempengaruhi. Harga pangan itu menjadi naik gara-gara perang di Ukraina. Ini nanti
Harga energi bisa naik gara-gara perang Palestina dan Israel. Harga energi itu artinya bensin, Pertamax, Pertalite, saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi bisa kejadian. Karena kalau perang nggak selesai, pasti harga BBM global pasti akan naik. Belum ditambah lagi yang namanya perubahan iklim. Itu sekarang ini sudah nyata kita hadapi dan ada di depan kita. Kemarin baru kira-kira 3 bulan, 4 bulan, panas begitu sangat menyengat di seluruh dunia, sebagian besar kena, termasuk kita, kena El Nino. Bukan hanya panasnya, tapi itu mempengaruhi produksi pangan kita. Pasti akan mempengaruhi produksi pangan kita. Hari Selasa dan Rabu saya datang ke KTT AIS di Bali, 34 negara hadir. Negara-negara pulau dan negara-negara kepulauan. Apa yang dibicarakan di situ banyak sudah pulau-pulau mereka itu tenggelam gara-gara perubahan iklim. Meskipun ini adalah negara-negara dengan penduduk ada yang 10.000, ada yang ratusan ribu, tetapi dampaknya sudah mereka rasakan langsung. Pulaunya banyak yang sudah tenggelam. Ini yang juga harus kita sikapi. Artinya bukan hanya energi nanti yang bermasalah, pangan yang bermasalah, tetapi karena perubahan iklim nanti juga pulau-pulau kecil yang ada itu bisa tenggelam karena permukaan air laut naik. Inilah tantangan besar yang semakin kompleks yang akan dihadapi oleh pemimpin ke depan. Pemimpin kita ke depan. Oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang memiliki visi taktis yang jelas, memiliki keberanian, berani mengambil risiko, punya nyali, berani menghadapi tekanan negara-negara besar. Jangan baru digugat di WTO saja sudah mundur. Jangan ditekan, diancam saja sudah mundur. Itu yang diperlukan pemimpin ke depan. Sekali lagi, rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi banyak kerja. Yang mau bekerja untuk rakyatnya, yang mau bekerja untuk bangsanya, yang mau bekerja untuk negaranya. Yang tidak gampang menyerah, ditekan saja takut, ditekan saja mundur. Enggak, kita membutuhkan sekali lagi pemimpin yang punya nyali besar, karena tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Dan ingat, pemimpin kita, presiden kita ini memiliki tanggung jawab untuk membawa kapal besar Indonesia yang penduduknya sekarang sudah 278 juta. Rakyat sekali lagi harus hati-hati memilih pemimpin yang akan menghadapi tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan.
Untuk urusan beras saja, urusan beras, ya beras itu naik. Saya 2 hari yang lalu ke Subang, minggu yang lalu, kemarin pergi ke panen dengan petani di Indramayu. Panen. Saya tanya kepada petani, gimana Bapak Ibu, senang sekarang? Wah senang banget Pak. Ya petani sekarang ini senang banget karena harga gabah bisa 7.300, 7.400. Yang sebelumnya hanya 4.200, 4.300. Senang. Tapi perlu saya ingatkan, petaninya senang, tetapi konsumennya, pembelinya, yang bukan petani, harganya naik, tidak senang. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Oleh sebab itu pemimpin harus bisa menjaga keseimbangan ini. Bagaimana yang sini senang, yang sini tidak senang. Yang sulit di situ. Yang sulit di situ. Bagaimana membuat dua-duanya senang, itu yang sulit. Bayangkan dulu harga gabah kering panen itu 4.200, 4.300, sekarang sudah di angka 7.200, 7.300. Tetapi harga berasnya naik. Kemudian memasuki tahun politik 2024. Ini sudah mulai hangat, mungkin akan sedikit memanas. Tapi kita harus bersama-sama menjaga agar pemilu ini tetap sejuk, damai. Jangan sampai relawan ikut manas-manasin, ngompor-ngomporin. Justru setiap percikan yang menyebabkan api memanas itu yang segera dipadamkan. Tidak usah saling menjelekan. Tidak usah saling mengolok-olok. Apalagi sampai menfitnah, membuat fitnah-fitnah yang tidak baik. Tidak. Beda pilihan itu wajar. Benar tidak? Beda pilihan itu wajar, beda pilihan itu juga biasa. Jangan sampai karena beda pilihan kita menjadi silaturahmi kita terganggu. Jangan sampai. Dan juga jangan dimasukkan hati. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit dimasukkan hati. Yang terjadi nanti marah sana, marah sana, marah sana. Benci sana, benci sana, benci sana. Gunanya apa? Kita ini saudara, sebangsa dan setanah air, benar? Jadi siapa yang mau kita pilih? Sudah saya sampaikan. Ojo grusa-grusu. Yang kedua saya sampaikan ojo kesusu. Yang ketiga saya sampaikan jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah tiba waktunya, semuanya akan tahu. Kita ini kadang-kadang
berpolitik kita ini kok ribet banget sih? Kok ribet, sesuatu yang mudah dibuat sulit, sesuatu yang harusnya gampang dibuat sulit. Kadang-kadang saya mendengar rakyat, Pak, politik kita ini ribet banget ya. Padahal yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Yang punya suara itu juga rakyat. Yang nantinya mencoblos itu juga rakyat. Yang menentukan kemenangan rakyat juga rakyat. Jadi baik-baiklah kepada rakyat. Karena suara rakyat itu menjadi kunci kemenangan. Benar. Jadi siapa yang kita pilih nanti sabar dulu. Sabar dulu toh, sabar. Nanti akan tiba waktunya. Saya sebetulnya tadi naik panggung sudah mikir apa yang mau saya sampaikan. Jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu enggak? Ya, sabar. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia berkenan untuk tetap di tempat. Kami mohon kesediaan untuk naik ke atas panggung untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum Projo, Ketua Bapilpres dan Sekjen Projo. Dan dengan ini Rakernas Projo ke-6 saya nyatakan dibuka.